Orang berdosa artinya mengalami kerusakan total. Ulangi, orang berdosa artinya apa? Kerusakan total. Yang pantas binasa. Semua kita pantas binasa. Apapun moral kita, sebaik apapun kita, sepintar apapun kita, secantik ganteng apapun kita pantas binasa. Biarpun Anda doktor teologi ya, biarpun Anda jadi pengkhotbah terkenal, kalau nggak mengasihi, nggak mengenal Allah. Titik. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Tuhan kami yang luar biasa, Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Suci, yang mau bersekutu dengan kami. Layaklah pujian, sembah, kemuliaan, kehormatan, serta ketaatan senantiasa terangkat melalui hidup ini bagi Engkau. Turunlah belas kasihan-Mu kepada setiap kami, Tuhan. Percayakanlah kami boleh menyenangkan Engkau seperti yang Kau pikirkan. Untuk itu Roh Kudus, lingkupi kami. Latar belakang apapun kami tidak boleh jadi penghalang untuk kami dilawati oleh kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengajar kami, menunjukkan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Tanamkan kepada kami semua ya Tuhan. Mujizat yang terindah adalah ketika Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Berbicaralah dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya tidak pernah bosan-bosan ingatkan saudara, saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra daripada biasanya setiap kali mendengarkan firman Tuhan. Yang nyambung katakan amin. Kita buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kalau sudah dapat, kita baca dengan jelas, tegas, seraya konsentrasi. Apa makna dalam ayat ini? Sama-sama baca. 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, melainkan, yuk teliti, jangan gagal fokus Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal bukan karena ada sesuatu yang tertarik dalam diri kita. Dengar baik-baik, nggak ada yang tertarik dalam diri kita sehingga Tuhan mau mengaruniakan anak yang tunggal. Sama sekali tidak ada. Catat baik-baik. Orang berdosa artinya mengalami kerusakan total. Ulangi, orang berdosa artinya apa? Kerusakan total. Yang pantas binasa. Semua kita pantas binasa. Apapun moral kita, sebaik apapun kita, sepintar apapun kita, secantik ganteng apapun kita pantas binasa. Jadi titik berangkat sistematis ayat ini, tampilkan lagi operator. Semata-mata karena begitu besar kasih Allah. Kegagalan Allah dalam tanda kutip. Dia nggak bisa menyangkal dirinya. Tampilkan 1 Yohanes 4 ayat 8 operator. 1 Yohanes 4 ayat 8 operator. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi, sebab langsung berubah paradigma Anda. Kalau Anda sakit kanker, nggak ada malang-malangnya. Catat dong baik-baik. Kalau Anda tidak mengasihi, selesai. Ini ayat penentu, kanker nggak penentu. Ayolah, siumanlah Anda. Nggak ada upah kanker maut. Nggak mengenal Allah maut, yaitu tidak mengasihi. Ciri utama Kristen mengasihi. Bapak-bapak lihat saya, malanglah nasib Anda kalau akhirnya Anda tidak mengasihi istri Anda. Tetapi bapak-bapak lihat saya, kalau Anda sakit kanker prostat, nggak malang nasib Anda. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Jangan yang serius menurut dunia, serius bagi kita. Tetapi seriuslah, menurut Tuhan itu pasti serius. Barang siapa tidak mengasihi, absolut tidak mengenal Allah. Khotbah bagus, jemaat banyak. Kalau tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah.
Ini ayat penentu. Ini penting sekali. Makanya ciri utama Kristen bukan sakit sembuh, tetapi mengasihi. Kalau nggak mengasihi, absolut langsung mentah. Nggak mengenal Allah, langsung. Biarpun Anda doktor teologi ya, biarpun Anda jadi pengkhotbah terkenal, kalau nggak mengasihi, nggak mengenal Allah. Titik. Makanya saya ulangi, kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Jawab Bapak Ibu jemaat sekalian, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Yang keras dong. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Anda niat masuk surga nggak? Ya niat mati dong. Ayo dong. Kalau Anda sembuh melulu, kapan matinya? Lama-lama Kristen ini bodoh loh. Maafkan saya. Saya ulangi, kalau kita naik pesawat ke Singapura, kemana? Lebih keras, maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesal nggak? Delay 2 kali. Delay 3 kali. Ngamuk kan lo? Ayo konsisten dong. Saya khotbah apa adanya walaupun nggak diundang lagi. Bapak Ibu jemaat sekalian, salah satu Kristen yang bodoh tidak konsisten dan tidak konsekuen. Yang bodoh itu bukan karena ijazah SD, enggak. Ijazah Anda SD karena nggak ada waktu atau nggak ada dana, nggak bodoh Anda. Kalau Anda nggak konsisten, nggak konsekuen, walaupun Anda doktor, kalau Anda nggak konsisten, nggak konsekuen, Anda bodoh. Mana lebih bagus, surga dengan Singapura? Kalau kita dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Nggak usah ketawa, nangis aja Anda. Saya sedih orang Kristen, kalau sakit sembuh, orang percaya, sakit sembuh, haleluya. Delay pesawat, komplain, delay ke surga, haleluya. Ini kan kesurupan orang seperti ini. Ayo dong, saya ulangi. Anda niat masuk surga nggak? Berarti niat mati dong. Mana lebih efektif untuk mati? Kanker atau bisul? Berarti kanker nggak ada masalah. Kalau Anda nggak mengasihi, masalah. Kalau Anda benci dan menyesal Anda menikah dengan suami Anda masalah. Kalau Anda musuhan sama ipar Anda musuhan sama mertua Anda, sama menantu Anda sedang masalah besar Bapak Ibu. Kalau Anda sedang sakit kanker, nggak ada masalah bagi orang percaya. Tampilkan Yohanes 14 ayat 15. Penentu lagi. Yohanes 14 ayat 15. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sama-sama baca Yohanes 14 ayat 15. Bukan Yohanes 4. Operator. Jangan gini aja lu korupsi. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, tidak ada kerohanian yang bagus di mata Tuhan selain mengasihi dia. Anda tidak pernah keliru memaknai kekristenan kalau Anda mengasihi dia. Nggak pernah keliru. Makanya, kasihlah Allahmu dengan segenap. Dengan segenap. Dengan segenap. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Malanglah nasib saya dan Anda. Khotbah penyembahan, bahasa roh, sakit sembuh. Kalau akhirnya nggak mengasihi Allah. Caranya cuma satu Bapak Ibu. Caranya cuma satu Bapak Ibu. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala. Fokus kita perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Anda gagal memaknai kekristenan kalau Anda pegang janji Tuhan. Anda tidak gagal memaknai kekristenan kalau fokus Anda perintah Tuhan. Tampilkan Amsal 19 ayat 16, operator. Amsal 19 ayat 16. Yuk kita menjadi Kristen yang benarlah. 1, 2, ya. Siapa berpegang pada perintah, tetapi tangkap ayat ini Bapak Ibu. Yang paling malang dalam hidup ini tidak taat, nggak berpegang pada perintah. Karena Anda dan saya kalau tidak memegang perintah, Anda dan saya tidak memelihara nyawanya. Kalau nggak memegang perintah Tuhan, kita sedang menghina firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kekristenan itu disimpulkan di pelaku firman. Ada nggak perintah Tuhan, hai suami, kasihlah istrimu? Ada nggak? Jangan pernah korbankan taat mengasihi istri, bagaimanapun kelakuan istri kita, bapak-bapak.
Loh, kalau istriku cerewet, nggak ada kaitannya. Kita mengasihi istri kita nggak ada kaitannya dengan kelakuan dia. Kita mengasihi istri kita kaitannya karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ketaatan itulah ibadah. Anda masuk gereja, keluar gereja, belum tentu Anda beribadah menurut Tuhan. Tetapi kalau kita pelaku firman, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Jangan korbankan ketaatan apapun permasalahanmu. Saya tekankan kepada Anda bapak-bapak, mengerikan hidupmu kalau kau tidak mengasihi istrimu. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi Anda. Khotbahlah yang menentukan, jangan yang tidak menentukan. Yang sakit sembuh, nggak menentukan itu. Apalagi mobilmu Innova jadi Alphard. Ya Tuhan, ke Gunung Kawi aja lah lo kalau begitu. Jangan yang gitu-gitu, itu menghina salib Kristus itu. Jam tangan Anda Seiko, jadi apa tadi? Patek Philip, jangan lain gitu-gitu. Sakit rasanya di sini. Dan pura-pura nggak dengarlah khotbah ini. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan Anda meninggal agak beres hidup Anda itu. Fotokonomen. Tepuk tangan yang keras. Ini penting. Makanya Bapak Ibu perhatikan baik-baik supaya saya mempertajam makna kekristenan. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Yang keras dong. Kepercayaan lain suka nggak kesembuhan? Halo, penjahat suka nggak kesembuhan? Berarti nggak ada istimewanya kesembuhan. Kritisi dong. Jika penjahat suka terhadap sesuatu, sesuatu itu absolut nggak ada istimewanya. Kalau penjahat suka terhadap sesuatu, sesuatu itu pasti nggak ada istimewanya. Jangan mati dulu baru sadar Anda. Penjahat pun suka kesembuhan. Sekarang firman Tuhan yang tadi, perintah Tuhan, ulangi. Ada nggak perintah Tuhan, balaslah kejahatan dengan kebaikan? Ada nggak perintah Tuhan jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Ada nggak perintah Tuhan, kasihlah musuhmu? Jawab dengan tegas, penjahat suka nggak itu? Agama lain suka nggak? Orang Kristen suka nggak? Masalahnya nggak juga. Nggak juga. Binasa lah Anda. Ayo dong. Terus khotbah kesembuhan. Khotbah mujizat-mujizat. Halo. Kadang-kadang saya mau marah, mau nangis lihat Kristen sekarang ini. Kalau Anda suka kesembuhan, nggak suka perintah Tuhan. Kristen lihat saya, Anda penjahat. Titik. Udah ya dong. Karena penjahat juga suka kesembuhan, tapi nggak suka perintah Tuhan. Perbedaan signifikan. Orang percaya kepada kuasa kemenangan kebangkitan Kristus. Pelaku firman atau tidak? Bukan bisa khotbah atau enggak? Bukan. Bisa bahasa roh atau enggak? Bukan. Bisa bernubuat atau enggak? Pelaku firman atau tidak? Ayolah, siumanlah kita semua ini. Tampilkan operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini kan tegas. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Lebih keras, melainkan apa? Pelaku firman. Udah selesai. Kenapa? Karena lihat ayat 22. Karena pada hari terakhir masa kini banyak orang, kata bahasa Yunani banyak orang, mayoritas. Gemetar dong baca ayatnya. Mayoritas orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Banyak orang Kristen, banyak gereja-gereja menganggap hamba Tuhan yang bisa bernubuat representatif rohani. Catat baik-baik. Tidak, dan tidak sama sekali. Puji Tuhan Anda bisa bernubuat. Gereja tidak boleh anti nubuat. Katakan amin. Tapi bisa bernubuat bukan representatif rohani. Tuhan, Tuhan, bukankah kami dapat mengusir setan demi namamu? Puji Tuhan, Anda bisa mengusir setan. Tapi siumanlah kita bisa mengusir setan, bukan representatif rohani. Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kata banyak mujizat, artinya semua kata kerja dalam ayat ini terjadi. Nubuat terjadi, mujizat terjadi, mujizat pun terjadi.
jangan anti mujizat. Ulangi, 1, 2, ya. Sekaligus jangan utamakan mujizat. Ulangi, 1, 2, ya. Karena itu bukan representatif rohani. Akibatnya apa? Karena nggak pelaku firman. Lihat ayat 23. Ini ngeri loh. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Pada waktu itulah. Sadarlah kita. Kalau nggak pelaku firman, Anda nggak ngerti Kristen. Sadarlah Anda bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda. Kalau Anda nggak pelaku firman Tuhan, Anda nggak ngerti Kristen. Camkan hal ini. Malanglah kau bapak-bapak kalau kau nggak mengasihi istrimu. Malanglah kau ibu-ibu kalau kau nggak tunduk pada suamimu. Malanglah kau anak-anak kalau kau tidak menghormati orang tuamu. Ini penting sekali. Ini yang harus khotbahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berbahagialah sakitmu sembuh atau enggak sembuh, tapi akhirnya jadi pelaku firman Tuhan. Malanglah nasibmu kalau sakitmu sembuh dan tidak sembuh, tetap enggak pelaku firman. Ini penting sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Tangkap ini. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Tangkap ini. Tangkap ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia karuniakan anak yang tunggal. Tujuan apa? Tujuannya supaya enggak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tangkap ayat-ayat ini. Jangan gagal fokus. Tujuan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Sakit sembuh tidak membatalkan kebinasaan. Ini penting. Ini penting. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, semuanya sembuh. 9 binasa, 1 yang memperoleh hidup yang kekal. Karena kesembuhan tidak identik dengan mengatasi kebinasaan. Tangkap ini. Maka manusia itu, lihat Kejadian 1 ayat 26. Tangkap ayat-ayat tadi. Kejadian pasal 1 ayat 26, operator. Kita sama-sama baca makna firman Tuhan. 1, 2, ya. Berfirmanlah Allah. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Image of God, imago Dei. Allah adalah kasih. Ulangi. Maka Allah yang kasih menciptakan manusia menurut gambarnya, maka manusia itu makhluk kasih. Itulah tidak dapat binasa. Kasih yang tidak dapat binasa. Makanya Allah adalah kasih, tidak dapat binasa. Manusia itu pun makhluk kasih dan tidak dapat binasa. Tampilkan operator 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Sama-sama baca jemaat sekalian. 1, 2, iya. Kasih tidak berkesudahan. Apa yang kekal? Kasih. Nubuat kekal nggak? Enggak. Bahasa roh kekal nggak? Enggak. Berhenti. Saya sedih kalau orang bilang, kau harus bahasa roh. Di surga nanti bahasa roh. Enggak. Berhenti. Di surga bahasa apa? Nanti kau mati masuk surga baru kau tahu. Ayo dong. Bahasa roh berhenti. Tapi saya peringatkan Anda. Jangan ada di ruangan ini anti bahasa roh. Anda sesat. Siapa yang anti bahasa roh? Sesat. Siapa yang mengutamakan bahasa roh? Sama sesatnya. Kalau Anda bahasa roh, ayo dong kobarkan dong. Tapi jangan bilang kepada orang nggak bahasa roh, Anda nggak selamat kalau nggak ada bahasa roh. Bahasa roh itu berhenti. Ini Alkitab kita. Makanya sedih banget kalau Anda malas baca Alkitab. Anda nggak ngerti. Ketika pengkhotbah-khotbah yang salah, Anda amin, amin, haleluya, ke neraka loh. Iya, karena nggak ngerti. Bahasa roh berhenti. Pengetahuan gimana? Ada nggak di sini dokter teologi? Dokter teologi lihat saya. Kau pun binasa kalau kau tidak mengasihi. Jangan ada
di antara kita anti sekolah teologi? Jangan. Alkitab nggak mengajarkan anti sekolah teologi. Tapi sekaligus, jangan mengutamakan sekolah teologi, sehingga kalau kita sekolah teologi, kita pasti rohani. Tidak. Pengetahuan akan lenyap. Kasih yang kekal. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Manusia itu harus tahu Allah adalah kasih, maka manusia itu makhluk kasih. Lanjut. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Langsung Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Tuhan memfasilitasi manusia gambar Allah yang adalah makhluk kasih untuk mengaktualisasi diri sebagai makhluk kasih, fokus pada perintah Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Sama-sama baca. Lalu Tuhan Allah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Ayo dong, cerdaslah. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah. Kenapa? Supaya manusia itu bisa mengaktualisasi diri sebagai gambar Allah, makhluk kasih. Karena jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Lalu Tuhan berikan perintah. Sempurna sekali Tuhan mengasihi umat ciptaannya. Tidak ada mujizat yang paling indah dalam kekristenan selain jadi makhluk kasih. Ini penting. Caranya mentaati perintah. Ayat 16 operator. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Fokusnya bukan buahnya. Anda dan saya kurang kerjaan menyebut buahnya. Buah kuldi, buah simalakama, itu buah kurang kerjaan. Apapun nama buah itu nggak ada masalah. Apakah itu mangga, rambutan, duku, atau durian, nggak masalah. Karena fokusnya bukan buahnya. Saya bingung, ada orang, yuk kita teliti. Buah apa itu? Itu kurang kerjaan. Fokusnya perintahnya. Ulangi apa? Hai istri, tunduklah pada suami. Kalau kau nggak taat, kau akan mati. Artinya, tampilkan ayat 17 operator. Gambar saya nggak usah ditampilkan, nggak ada cakep-cakepnya. Perintahnya, artinya apa? Kalau kau taat, kau nggak binasa. Kalau kau ambil, kalau kau nggak taat, kau binasa. Ayo dong Bapak Ibu, bukan kanker yang serius, bukan kaki kecil sebelah yang serius, bukan hidungmu yang pesek yang serius, bukan matamu cereng yang serius, bukan matamu buta yang serius, bukan koroner serius. Kalau kau nggak taat itu serius. Kalau kau makan kau mati. Jadi kalau nggak dimakan, kalau Adam dan Hawa nggak makan, mati nggak mereka? Tidak dapat binasa. Ini penting. Jadi Tuhan Yesus mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita. Bertobat lahir baru. Supaya taat. Ulangi, supaya apa? Supaya jangan binasa. Ini konteks Kristen. Ini penting sekali. Kalau Tuhan berkata, hai suami, kasihlah istrimu. Bukan di khotbah saya rohani. Catat bebek. Jangan tertarik menyatakan orang itu rohani karena khotbahnya bagus. Stop, stop, dan stop. Jangan lihat rohani saya saat khotbah. Karena menampilkan rohani selama 45 menit, gampang sekali. Pak Gembala, saya khotbahnya 45 menit kan? Bukan 2 jam kan? Gampang sekali menampilkan rohani 45 menit. Apalagi penyembahan. Kau Bapa. Ada orang nyanyinya terharu-terharu. Tapi kelakuannya tetap mengharukan tuh. Puji Tuhan, pujian Anda bagus. Tapi bukan itu representatif rohani. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Rohani enggak saya. Itu supaya jangan kita munafik. Ayo dong. Bapak-bapak, kalau kau masih kasar sama istri, Anda enggak rohani. Jangan mati dulu baru siuman. Expired. Makanya bersyukurlah Anda sebelum mati dengar firman hari ini.
Hai istri, tunduk pada suami. Jangan gadaikan ketaatan karena kelakuan suamimu. Loh, kalau suamiku kasar, nggak ada kaitannya ibu. Loh, suamiku kasar Pak Pendeta. Tahu nggak itu kalimat bodoh? Bodohnya di mana? Artinya, kau mau jadi pelaku firman Tuhan atau mengasihi Tuhan, tergantung suamimu kasar atau baik. Berarti kalau kau buat kebergantungan dari kelakuan suamimu, bukankah suamimu Tuhanmu karena tergantung sama dia? Sesat lihat saya. Karena tergantung dia. Jangankan suami, jangankan istri, musuh pun kasihlah musuhmu. Kita nggak bergantung sama dia. Tapi karena banyak orang Kristen bodoh-bodoh, gampang sekali tipu setan. Jawab Bapak Ibu, tolong saya buat ekstrim. Kalau ada orang ngomong sama kita, monyet loh, tersinggung nggak Anda? Kalau Anda tersinggung, Anda memang bodoh. Maafkan saya. Kalau orang ngomong sama kita, monyet loh, jawab, itu omongan salah atau benar? Kalau salah, masih mengendalikan pikiran kita dan tindakan kita, berarti kita digembalakan si salah. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita digembalakan Tuhan, bukan digembalakan dia. Makanya Bapak Ibu anak muda kalau bilang, monyet loh, tatap dia. Orang loh, itu keren tuh. Keren itu. Lumpuh berjalan gak keren. Catat dong baik-baik supaya jangan sesat kita ini. Monyet, orang. Enak sekali tuh. Dasar monyet, dasar orang. Udah. Nyambung gak sih? Nyambung lah orang Anda yang saya maksud. Susah. Makanya kalau Anda mau lihat rohani saya di rumah. Kalau istri saya marah-marah, Pak, tahu Pak, aku nyesalkan sama Papa. Saya bilang apa? Ma, aku gak pernah nyesalkan sama kamu. Tahu nggak Pak? Papa itu jelek. Mama cantik. Biarkan dia solo karir. Jangan duet dong. Nggak usah ketawa. Nangis aja Anda semua. Nggak banyak orang Kristen. Biarpun bisa khotbah, belum tentu Kristen. Ayo dong. Jujurlah Bapak Ibu. Supaya kita nggak bodoh. Kalau orang bilang, monyet loh. Langsung tambah nggak bulu kita? Enggak kan? Enggak ngaruh kan? Monyet loh. Langsung nongol ekor nggak? Nggak ngaruh. Bodoh Kristen, bodoh. Kasihlah musuhmu karena kau cerdas. Balaslah kejahatan dengan kebaikan karena kau cerdas. Aminnya sedikit. Yang lainnya itu latah, nggak spontan. Ayo dong. Mana ada keistimewaan lumpuh berjalan dalam diri orang percaya? Itu kan dialamatkan kepada orang nggak percaya supaya percaya. Jadi bukan kesembuhannya nilai, bertobat dan percayanya nilai. Makanya 10 orang sakit kusta, semua sembuh. Cuma satu Tuhan sukacita. Cuma satu. Ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu, fokus kita perintah Tuhan. Kalau kau makan buah itu, kalau kau tidak taat, mati. Ibu-ibu, kalau kau nggak taat tunduk pada suamimu, mati lu. Bapak-bapak, kalau kau nggak taat mengasihi istrimu, mati Anda. Anak muda, kalau kau nggak taat hormati orang tuamu, mati Anda. Kalau kau sakit kanker, nggak binasa Anda. Masuk surga Anda kalau mati. Loh Pak Pendeta, suamiku kasar. Kenapa ngomong gitu lagi Bu? Bapak Pendeta enak ngomong. Loh kenapa emang? Bapak sih nggak kenal suami saya. Ini kan kalimat bodoh lagi. Bapak sih nggak kenal suami saya. Kan gak ada Alkitab berkata, hai pendeta, kenalilah suami orang. Gak ada. Kurang kerjaan saya kenal suami lo. Sentris saya bukan suami Anda. Hebat banget suami lo jadi sentris. Tuhan Yesus sentris. Tepuk tangan yang keras. Ngotot. Tapi suamiku kasar. Ya Tuhan. Bu, sekali-sekali bodoh bolehlah. Tapi jangan terlalu sempurna bodohnya. Loh di mana kesempurnaannya? Kan Tuhan nggak memfasilitasi dalam Alkitab. Hai istri, tunduklah pada suami yang baik, suamimu yang baik. Yang jahat lawan aja bleh. Kan nggak ada. Kok Anda sempurnakan bodoh Anda? Maafkan saya, khotbah bagus bukan ukuran rohani. Gak usah kagum dengan khotbah-khotbah bagus. Jangan kagum-kagum mendoakan orang lumpuh berjalan, buta celik. Karena itu sifatnya sementara. Yuk tampilkan operator Markus 1:42. Markus 1 ayat 42. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Maafkan saya, yuk cerdas. Kata mana representatif keterangan waktu pada ayat ini? Yang keras, lebih keras,
Lebih keras lagi. Seketika itu. Yuk cerdas. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Membuat buta celik. Membuat Lazarus bangkit. Membuat laut terbelah. Seketika. Apa yang sedang Tuhan sampaikan di balik keterangan waktu seketika? Ayo tangkap. Artinya, hai umatku, ini mujizat terendah. Saking rendahnya nggak repot-repot seketika. Itu yang pertama. Lumpuh berjalan itu mujizat terendah. Saking rendahnya. Yang kedua, nggak ada unsur kekekalan di balik mujizat seketika. Jawab, Lazarus dibangkitkan Yesus nggak? Yang keras, mati lagi nggak? Mati lagi. Sementara yang Anda kenal di Bungurasi itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya. Ayo dong, laut dibelah Tuhan nggak? Jawab, sekarang statusnya terbelah atau udah gabung? Tuntaslah mental dukun Anda. Seketika itu mujizat terendah. Ibu-ibu lihat saya. Ibu-ibu yang sudah menikah, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Ibu-ibu yang sudah menikah, angkat tangan tinggi. Jangan ngaku-ngaku bujangan loh. Tinggi, jangan setengah tiang loh, tinggi dong. Sekarang ibu-ibu yang angkat tangan jawab. Ada nggak perintah Tuhan, hai istri tunduk pada suami? Ada nggak? Yang keras ada nggak? Jawab ibu-ibu, itu tunduk sama suami bisa seketika atau proses tahunan. Terima kasih untuk kejujurannya. Halo, lebih mujizat istri tunduk pada suami daripada lumpuh berjalan. Lebih mujizat istri tunduk pada suami daripada mayat bangkit. Supaya jangan ketipu terus kalian semua. Saya bingung, ada di rumah duka, mayat didoakan bangkit, kagum. Halo, saya nggak kagum, itu seketika, termati lagi deh nih. Saya kagum kalau ada suami, istrinya selalu kurang hemat berkata-kata. Tetap dia, Tuhan, aku sangat mengasihi dia. Sedikit pun aku nggak niat ganti, apalagi tukar tambah. Kan keren. Itu yang bernilai di mata Tuhan, daripada lumpuh berjalan, mayat bangkit, laut terbelah. Ayo dong Bapak Ibu, siumanlah kita. Kenapa Tuhan bilang, Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu, jangan kau makan buah. Karena ketaatan adalah puncak mujizat. Itu yang penting. Makanya jangan gadaikan ketaatan mengasihi istri, ketaatan tunduk pada suami, ketaatan menghormati orang tua, ketaatan baca Alkitab tiap hari, ketaatan membalas kejahatan dengan kebaikan, ketaatan mengasihi musuh, ketaatan memberikan perpuluhan. Jangan korbankan apapun masalahmu. Itu Kristen. Tidak. Makanya Bapak Ibu, dua mujizat di mata Tuhan. Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Aku berkata kepadamu. Lanjut. Kenapa banyak orang Kristen gak teliti ayat ini? Akan ada sukacita di surga karena apa? Kalau Anda nggak mau bertobat, masa Anda bicara ibadah? Jangan ada di antara kita pulang tanpa pertobatan. Yang setuju katakan amin. Supaya ada ibadah, surga sukacita. Tahu nggak lebih daripada apa? Dengar baik. Lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Siapa 99 orang benar ini yang nggak mau bertobat? Pengkhotbah-pengkhotbah. Gereja-gereja besar. Banyak mujizat, pendeta terkenal, itu potensi gak mau bertobat. Saya tahun ini 44 tahun jadi hamba Tuhan. Tetap saya bilang, Tuhan aku tidak mau berhenti bertobat. Kalau ada kesalahan, saya mau bertobat. Ini penting sekali. Jangan pernah berhenti bertobat. Ini penting. Jangan sampai kita dikategorikan 99 orang ini. Potensi kita banyak khotbah, potensi kita jemaat besar, potensi kita banyak mujizat, potensi nggak mau bertobat lagi. Merasa rohani. Sehingga ada pengkhotbah terkenal, jemaat banyak, punya istri simpanan. Menjijikkan, dan menjijikkan. Dan pernah pura-pura nggak dengar khotbah ini. Ini catat baik-baik. Ini penting sekali.
Karena rata-rata pendeta, gembala, pengkhotbah terkenal, dosen teologi, doktor teologi tidak memerlukan pertobatan. Karena dia kira khotbah itu representatif rohani. Tidak. Kalau kita memaknai kekristenan dengan tidak pelaku firman, binasalah kita. Camkan hal ini. Makanya bersyukurlah Anda tadi niat nggak ibadah jadi ibadah. Karena Tuhan sayang sama Anda. Katakan amin. Ini mujizat pertama. Mujizat kedua, Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Sama-sama baca Bapak Ibu dengan konstruksi nilai dari makna. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Tetapi. Samakan persepsi. Tetapi ia di sini Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Iya, Yesus. Yesus itu pakar bahagia. Nggak ada pakar bahagia di luar Yesus. Termasuk yang pemilik Tesla, orang terkaya dunia. Nggak ngerti mereka bahagia. Sayangnya mereka mati dulu baru mereka ngerti bahwa mereka nggak ngerti bahagia. Tidak ada pribadi yang agung yang mengerti bahagia selain Yesus. Dan Yesus pakar bahagia berkata, orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan punya Innova jadi Alphard. Stop, bukan. Orang yang berbahagia jadi pengkhotbah terkenal. Bukan. Orang yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang apa itu memelihara. Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Yosua 1:8. Makanya gak usah doa puasa supaya sakit sembuh. Kecuali Anda niat hidup selama-lamanya di bumi. Tetapi doa puasalah, Tuhan tolong aku Tuhan. Sekalipun istriku cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Itu baru cerdas. Aminnya cuma Pak Gembala. Tahun sekali muka kalian ngelawan semua. Sambil mikir, kenapa diundang pengkhotbah begini ya? Ya udah, bilang sama Pak Michael, jangan undang pengkhotbah Rituan Huta Barat. Undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak Anda masuk nerakanya. Emang khotbah supaya diundang lagi? Kagak. Khotbah itu supaya Tuhan mau mengutus saya lagi. Ya kalau nggak kesini di kampung-kampung. Pokoknya saya diutus Tuhan. Yang paling ngeri Tuhan bilang apa? Kau khotbah enak-enak ya Rituan ya. Dibisikin saya nanti. Besok kau pulang naik pesawat apa? Dicegat nanti saya di udara. Selesai saya. Aduh enak banget ketawanya. Dicegat saya. Anda nggak bisa mencabut nyawa saya, dia bisa. Takutlah akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yes. Penutup. Buka Filipi 2 ayat 5 dan 6. Penutup. Filipi 2 ayat 5 dan 6. Ini puncaknya. Hendaklah kamu bapak ibu, suami istri, abang adik, encici, adik, kokok adik, iparan, mertua, menantu, kehidupan bertatangga, bergereja semua di GSJS ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, lanjut, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau pikiran dan perasaan Kristus pada diri kita, bukankah itu mujizat utama? Sehingga yang serius menurut manusia nggak serius lagi bagi kita. Sehingga yang serius menurut Tuhan serius bagi kita. Sehingga yang bernilai menurut dunia nggak bernilai lagi bagi kita. Termasuk mobil mahal, jam tangan mahal nggak bernilai lagi bagi kita. Ayo dong. Ayolah. Tuhan sayang sekali sama Anda dengar khotbah hari ini. Yang walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sangkal diri. Sangkal diri. Ciri utama Kristen bukan sakit sembuh. Bukan bisa khotbah. Tetapi ciri utama Kristen adalah ketaatan. Membutuhkan sangkal diri. Karena dalam diri ini ada mental melawan. Yang berikutnya. Ayat selanjutnya ayat 7. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terakhir ayat 8 sama-sama baca. 1, 2, ya. Ayo cerdas dong, perhatikan ayat ini. Dalam keadaan apa Yesus merendahkan dirinya supaya taat sampai mati? Dalam keadaan sebagai apa dia? Sebagai manusia.
Berarti kita juga bisa. Bukan sebagai dalam ketuhanannya dia setia. Halo Bapak Ibu, pikiran Kristus dan perasaan Kristus pada kita bukan sakit sembuh, bukan jadi pendeta terkenal, bukan pendeta jemaat banyak-banyak, bukan supaya kaya, melainkan supaya taat sampai mati. Itu dia Kristen. Harus sangkal diri dan pikul salib. Jangan mempertahankan nilai-nilai yang kita anggap menghalangi kita taat. Nah, Alkitab berkata, kau tunduk sama suami, jangan kau pakai ayat itu. Karena ayat itu untuk istri. Jangan hafal ayat untuk istri, hai suami. Kalau kau hafal ayat untuk istri, kau pegang itu untuk istrimu. Suami pakai rok aja kali itu. Makanya ketika ada pendeta berkata, Pak Ridwan, jujur Pak Ridwan, apa? Bapak DKI ya? Ya dong, daerah khusus ibu kota, saya tinggal Jakarta. Bukan gitu Pak Ridwan. Apa itu? Bapak DKI, ya apa ya? Dibawa ke tiap istri. Gak ada masalah saya bilang. Karena istri saya lebih tinggi dari saya. Jangan gitu dong ketawanya nyakitin. Kalau saya dibawa ke tiap dia ya gak ada masalah. Apa masalahnya dengan lo? Saya juga tidur sama dia. Suka merosot. Persis dibawa ke tiap dia. Ya gak ada masalah dong. Kalau saya dibawa ke tiap istri orang. Baru masalah. Bukan gitu friend. Apa sih? Kenapa istri bapak kalau marah bapak diam? Ya memang itu. Bapak-bapak lihat saya. Kalau istri marah, kosongkan diri. Diam kita. Karena perempuan kalau marah, nalarnya tumpul. Kematangan otaknya well done. Kalau kita jelaskan gak nyambung. Kayak lempar bola tenis ke tembok, membal lagi. Kesia-siaan. Di atas segala kesia-siaan. Istri marah, kita jelaskan. Sia-sia. Sia-sia. Makanya kalau istri saya marah, saya diam. Sambil senyum, saya ngomong sama Tuhan Yesus. Immanuel menyertai saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, energik banget istriku, sehat ya, sehat dia. Udah, saya ngobrol sama Tuhan, gak sama dia. Kalau dia ngomel lagi, saya bilang, Tuhan, cocok banget aku sama nih orang. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Kalau marah lagi, tetap gak ada sabar, ada batasnya enggak. Kecuali namanya sabar Simanjuntak, itu ada batasnya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, istriku ini satu-satunya di dunia. Ini manusia langka ini Tuhan. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia duluan mati, aku duluan mati. Selalu berakhir dia kalah. Apa ucapannya terakhir? Pak, kok papa senyum-senyum? Saya lagi marah. Kok papa senyum-senyum? Saya ajak dia bercanda. Ma, tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. So sweet. Kau senyum ku nikmati, kau marah ku nikmati. Jangan rohani hanya di khotbah, di kelakuan, supaya statement hidup kita berkata, kaulah segalanya berbobot. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan.